jangan dorong-dorong, woi. 선수들이기 때문에 감독이 바뀌었다 해서 실망하지 말고 우리 선수들이 Millions and millions, hundreds of millions of girls and also boys all over the world. So today, bagaimana sistem yang sudah berjalan dengan baik oleh Coach Sintayong ini juga bisa diterapkan juga di U20, U17 gitu. Yes, mantap! Tepat pagi ini, keputusan bersejarah baru saja tercipta. Indonesia dinyatakan masih punya kesempatan untuk meraih tiket Piala Dunia. Akhirnya, doa publik terkabul. Kelolosan Qatar dan Arab Saudi untuk Piala Dunia dibatalkan. FIFA resmi beri pengumuman penting. Seluruh pertandingan ronde 4 bakal diulang dan dilaksanakan di tempat netral. Organisasi Sepak Bola Dunia atau FIFA temukan kecurangan fatal selama ronde 4 digelar. Indonesia paling sering jadi korban. Dan kabar bagusnya lagi, Shin Tae-yong akan langsung pimpin seluruh pertandingan timnas Indonesia di ronde 4 nanti. Ini berarti kesempatan ke Piala Dunia 100% terbuka lebar. Kabar ini disampaikan Gianni Infantino yang merupakan Presiden FIFA sekaligus sahabat dekat Erick Thohir. FIFA temukan kejanggalan saat seluruh pertandingan ronde 4 digelar beberapa waktu lalu. Semuanya kacau dan harus diulang. Kelolosan Arab Saudi dan Qatar resmi dianulir. Timnas Indonesia dinyatakan main lagi hari Jumat. Publik dibikin terkejut dan tak percaya. Harapan ke Piala Dunia muncul kembali. Apakah benar begitu? Begini faktanya, teman-teman. Tapi Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, setelah pemecatan Patrick Kluivert dari kursi pelatih timnas Indonesia, PSSI kini tengah mencari sosok baru untuk menukangi skuad Garuda. Namun di tengah spekulasi pelatih asing yang beredar, mantan Ketua Umum PSSI Mochamat Iriawan alias Iwan Bule justru menyarankan satu nama yang sudah sangat akrab di telinga publik sepak bola nasional, yaitu Shin Tae-yong. Menurut Iwan Bule, pelatih asal Korea Selatan itu memiliki 3 faktor krusial yang membuatnya pantas kembali menakodai timnas Indonesia. Berikut 3 alasan penting yang diungkapkan langsung oleh sosok yang dulu mendatangkan STY ke Indonesia. 1. Sudah pahami karakter pemain dan punya chemistry yang kuat. Iwan Bule menilai Shin Tae-yong sudah mengenal luar dalam karakter para pemain timnas Indonesia. Hubungan emosional dan pemahaman antar pemain dan pelatih telah terbangun kuat sejak masa kepemimpinan STY antara 2020 hingga 2025. Kenapa demikian? Alasan saya sederhana. Shin Tae-yong sudah sangat mengenal karakteristik, kemampuan, dan semangat penggawa Garuda. Mereka sudah berinteraksi lama, cukup lama. Jadi mereka hafal, mereka tahu, ujar Iwan Bule lewat akun Instagram pribadinya. Kedekatan itu menurutnya menjadi bekal penting dalam membangun kembali semangat dan identitas permainan timnas. Meski berbeda bahasa, komunikasi di antara STY dan para pemain sudah terbangun secara natural, suatu kelebihan besar yang tidak dimiliki pelatih asing lain. 2. Pelatih dengan standar disiplin tinggi dan tegas pada aturan. Salah satu ciri khas Shin Tae-yong yang diakui banyak pihak adalah disiplin tanpa kompromi. Mantan pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu dikenal tak segan mencoret pemain yang datang terlambat latihan, bahkan hanya beberapa menit. Yang kedua adalah disiplin. Yang bersangkutan sangat disiplin. Kita berterima kasih bahwa disiplin sangat penting untuk satu kesatuan timnas nasional, tegas Iwan Bule. Disiplin yang diterapkan STY terbukti membentuk mental juang pemain. Di masanya, banyak pemain muda Indonesia berubah menjadi pribadi yang lebih profesional. Pola pikir asal main berganti menjadi mental petarung dan mental juara, hal yang sebelumnya jarang terlihat di timnas. 3. Fokus pada stamina dan ketahanan fisik pemain. Selain soal mental dan disiplin, Shin Tae-yong juga terkenal dengan program latihan berat yang fokus pada daya tahan tubuh dan kekuatan fisik. Menurut Iwan Bule, pendekatan ini sangat penting agar pemain Indonesia mampu bersaing di level internasional.
Yang ketiga adalah stamina, karena sekali lagi, di mana anak-anak mempunyai taktik, strategi, atau apapun yang terbaik, tapi kalau stamina tidak menunjang, mereka tidak akan bisa bermain full dalam 2 kali 45 menit. Jelasnya, filosofi fisik ala STY ini terbukti efektif. Di bawah arahannya, Timnas Indonesia tampil konsisten hingga mampu melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023, ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024, dan semifinal Piala Asia U23 2024, prestasi yang belum pernah diraih sebelumnya oleh skuad Garuda. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju Shin Tae-yong kembali melatih Timnas Indonesia lagi, atau justru kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Shin Tae-yong, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Kini, usulan dari Iwan Bule agar PSSI kembali bekerja sama dengan Shin Tae-yong menjadi perbincangan hangat. Ia menegaskan bahwa saran tersebut bukan soal nostalgia, melainkan dorongan tulus untuk kemajuan sepak bola nasional. Kalau usul saya diterima, tentunya saya berterima kasih. Tapi sekali lagi, saya hanya mencintai Timnas Indonesia. Semuanya ingin mencapai yang terbaik untuk sepak bola Indonesia. Tutup Iwan Bule. Apakah PSSI akan mendengarkan saran ini dan benar-benar kelubak lagi dengan Shin Tae-yong? Semua mata kini tertuju pada langkah Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan jajarannya. Bikin geger, media Cina sebut Timnas Indonesia bakal rugi besar jika ikut Jepang keluar dari AFC. Sebelumnya diberitakan, isu besar tengah mengguncang dunia sepak bola Asia. Jepang dikabarkan berencana keluar dari Konfederasi Sepak Bola Asia AFC karena dianggap tak puas dengan sejumlah keputusan yang dinilai berat sebelah. Tak lama kemudian, rumor pun melebar. Indonesia disebut-sebut bisa saja mengikuti langkah tersebut dan bergabung dalam federasi baru bersama Jepang. Namun, di tengah harapan akan persaingan yang lebih adil, media Cina justru mengingatkan bahwa langkah itu bisa jadi bumerang. Berikut ini 3 fakta penting di balik isu hengkangnya Timnas Indonesia dari AFC. 1. Jepang geram. AFC dianggap tak adil terhadap negara Asia Timur. Ketidakpuasan Jepang terhadap AFC bermula dari sejumlah keputusan yang dianggap merugikan negara-negara Asia Timur. Salah satunya terjadi saat round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 ketika AFC menunjuk salah satu peserta sebagai tuan rumah pertandingan, bukan di tempat netral seperti yang diharapkan. Selain itu, berbagai keputusan wasit juga dinilai kontroversial. Negara seperti Irak bahkan merasa dirugikan ketika harus rela tersingkir oleh Arab Saudi dalam perebutan tiket langsung ke Piala Dunia. Dari sinilah muncul wacana negara-negara Asia Timur, termasuk Jepang dan beberapa dari Asia Tenggara, untuk membentuk federasi baru yang dianggap lebih adil dan transparan. Namun, di balik niat baik itu, ada kekhawatiran baru. Apakah benar federasi baru akan membawa keadilan atau justru mempersempit peluang negara seperti Indonesia untuk tampil di pentas dunia? 2. Federasi baru tak menjamin jalan mulus ke Piala Dunia. Media Cina 163 memberikan pandangan tajam soal rencana pemisahan ini. Menurut mereka, jika AFC pecah menjadi 2 konfederasi, Asia Barat dan Asia Timur, maka otomatis jatah tiket ke Piala Dunia akan terbagi 2. Jika AFC dipecah menjadi 2 konfederasi, Asia Barat dan Asia Timur, jatah Piala Dunia Asia pasti akan terbagi 2, tulis media Cina tersebut. Hal ini berarti, meski persaingan bisa lebih seimbang secara teknis, jumlah slot yang diperebutkan jadi lebih sedikit. Indonesia yang saat ini masih berjuang memperbaiki posisi di level Asia, justru bisa kehilangan peluang karena harus menghadapi lawan-lawan kuat seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia di wilayah yang sama.
Artinya, keluar dari AFC belum tentu membawa keuntungan, malah bisa membuat mimpi Garuda ke Piala Dunia semakin jauh. 3. Dilema baru. Asia Timur dikuasai Jepang dan Korea, Indonesia di persimpangan jalan. Dalam analisisnya, media Cina menilai langkah keluar dari AFC bisa menciptakan dilema baru bagi negara-negara Asia, termasuk Tiongkok dan Indonesia. Federasi Asia Barat akan dikuasai tim-tim Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Iran, sementara Asia Timur dikuasai Jepang dan Korea Selatan, dua raksasa sepak bola Asia yang sudah berpengalaman di level dunia. Saat itu, timnas nasional Tiongkok akan menghadapi dilema, tetap di Asia Barat di mana tim-tim Asia Barat dominan, atau bergabung dengan Asia Timur di mana Jepang dan Korea Selatan mendominasi. Kedua pilihan tersebut tidaklah ideal, tulis media Cina 163. Bagi Indonesia, situasi ini serupa. Bergabung ke federasi baru bersama Jepang dan Korea berarti menghadapi lawan yang jauh lebih tangguh, baik dari sisi teknis, infrastruktur, maupun pengalaman internasional. Sementara jika bertahan di AFC, ketidakadilan mungkin masih terasa. Dilema yang membuat langkah ke depan perlu dipikirkan matang, bukan sekedar ikut arus. Live malam ini, Timnas U17 tantang Zambia di laga perdana Piala Dunia. Mampukah Garuda Asia tampil mengejutkan? Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia U17 akan memulai petualangan besar mereka di Piala Dunia U17 2025. Laga perdana akan mempertemukan Garuda Asia dengan Zambia U17 pada Selasa 4 November 2025 pukul 22.45 WIB. Pertandingan ini menjadi ujian pertama sekaligus tantangan berat bagi anak asuh Nova Arianto di ajang bergengsi dunia yang digelar di Qatar. Berikut 3 faktanya. 1. Persiapan matang TC hingga ke Dubai. Menghadapi Zambia, Honduras, dan Brasil di fase grup, Timnas Indonesia U17 tak ingin tampil asal-asalan. Persiapan panjang pun digelar dengan serius. Skuad Garuda Asia kini tengah menjalani pemusatan latihan TC intensif yang bahkan direncanakan berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab. Langkah ini diambil agar para pemain lebih cepat beradaptasi dengan cuaca dan kondisi di Timur Tengah. Selain itu, mereka juga akan melakoni rangkaian laga uji coba bergengsi melawan Paraguay 25 Oktober, Afrika Selatan 27 Oktober, dan Panama 29 Oktober. Usai pemanasan di Dubai, pasukan muda Indonesia dijadwalkan bergeser ke Qatar pada 1 November 2025. Semua ini dilakukan demi mematangkan strategi dan menjaga kebugaran pemain sebelum menghadapi laga sesungguhnya di panggung dunia. 2. Nova Arianto, nikmati turnamen, jangan terbebani. Pelatih kepala Timnas Indonesia U17 Nova Arianto menegaskan bahwa target utama timnya adalah lolos ke babak gugur. Namun, ia tak ingin anak-anak asuhnya bermain di bawah tekanan. Kalau target secara pribadi, saya berharap kita bisa lolos ke babak selanjutnya, lolos di grup, ujar Nova kepada awak media di Stadion Madia, Jakarta, Rabu 15 Oktober 2025. Meski begitu, mantan bek tangguh Persib Bandung itu menekankan pentingnya menikmati proses. Saya tidak mau memberikan beban kepada pemain. Saya berharap mereka bisa menikmati pesta sepak bola ini, karena bagi usia mereka, Piala Dunia adalah level tertinggi. Sikap bijak Nova menunjukkan bahwa fokus utama bukan hanya hasil akhir, tetapi juga pembentukan mental dan pengalaman bertanding di level elit. 3. Laga perdana penentu langkah Garuda Muda. Pertandingan melawan Zambia akan menjadi titik awal penting untuk menentukan arah perjalanan Timnas Indonesia di turnamen ini. Laga yang berlangsung malam hari itu diyakini bakal menyita perhatian publik sepak bola nasional. Kemenangan tentu akan membuka peluang besar menuju babak berikutnya, namun lawan yang dihadapi bukan sembarangan. Zambia dikenal memiliki kekuatan fisik dan kecepatan tinggi yang bisa jadi ujian berat bagi lini pertahanan Garuda Asia. Apapun hasilnya nanti, perjuangan para pemain muda Indonesia di Qatar akan menjadi catatan penting bagi perkembangan sepak bola nasional.
Dengan semangat pantang menyerah dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, bukan tak mungkin mereka bisa menorehkan kejutan di panggung dunia. Ingin terus dukung perjuangan Garuda Asia? Jangan lewatkan siaran langsungnya dan beri semangat untuk tim muda kebanggaan bangsa. Akhirnya terungkap, inilah alasan mengejutkan Elkan Bagot tak lagi bela timnas Indonesia. Ternyata bukan karena Shin Taeyong. Sebelumnya diberitakan, absennya Elkan Bagot dari skuad timnas Indonesia menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Bek jangkung yang pernah jadi tembok pertahanan Garuda ini mendadak menghilang dari daftar pemain. Bahkan setelah posisi pelatih berpindah tangan dari Shin Taeyong ke Patrick Kluivert. Kini, pengakuan dari Jong Sok Seo atau JJ akhirnya membuka tabir misteri tersebut. Berikut 3 faktanya. 1. JJ bocorkan alasan utama soal nasionalisme yang mulai luntur. Dalam sebuah podcast bertajuk Ruang Publik, JJ mengungkap fakta yang selama ini hanya jadi bisik-bisik di kalangan internal timnas. Ia mengatakan bahwa Elkan Bagot dianggap sudah tidak menunjukkan rasa nasionalisme terhadap skuad Garuda. Sudah dipanggil, nggak datang. Jadi, Coach Shin melihat tidak ada nasionalisme dari dia, ujar JJ dalam perbincangan itu. Menurutnya, keputusan Shin Taeyong untuk mencoret Elkan bukan karena masalah personal, tetapi murni soal sikap. Sebagai pelatih yang disiplin dan tegas, Shin menilai komitmen kepada bendera merah putih adalah harga mati. Siapapun yang tak menunjukkan semangat juang untuk tim, sebaik apapun kemampuannya, tak akan diberi tempat. 2. Titik balik terjadi saat playoff Olimpiade Paris 2024. Momen yang menjadi sorotan terjadi pada Mei 2024 ketika timnas U23 bersiap menghadapi Guinea di babak playoff Olimpiade Paris. Indonesia tengah berjuang keras untuk meraih mimpi tampil di ajang 4 tahunan tersebut. Namun, Bagot justru menolak panggilan pelatih Shin Taeyong. Kehadiran Elkan sebenarnya sangat dinantikan di lini belakang untuk memperkuat pertahanan Garuda Muda. Sayangnya, tanpa sang bek yang bermain di Inggris itu, Indonesia tumbang 0-1 dan gagal lolos ke Olimpiade. Kekalahan tersebut menjadi awal dari berakhirnya perjalanan Elkan di timnas. Sejak saat itu, namanya tak lagi muncul di daftar panggilan. Bahkan, ketika Patrick Kluivert datang sebagai pelatih baru, harapan publik agar Elkan diberi kesempatan kedua pun kandas. 3. Tegasnya Shin Taeyong, tak ada tempat bagi pemain tanpa hati untuk timnas. Dalam wawancara terpisah pada September 2024, Shin Taeyong sempat menyinggung soal Elkan Bagot. Ia enggan membahas panjang karena menganggap isu itu sensitif. Mungkin lebih baik Bagot yang berbicara langsung, itu lebih masuk akal, ujarnya singkat. Namun, JJ menegaskan kembali bahwa pelatih asal Korea Selatan itu memiliki prinsip kuat. Tidak ada kompromi untuk pemain yang tak punya semangat nasionalisme. Kita nggak boleh pakai lagi pemain yang nggak ada hati ke timnas. Kalau ada satu yang begitu, itu bisa hancurin tim, tegasnya. Bagi Shin, keharmonisan dan mental juang tim jauh lebih penting dibanding talenta individu. Ia bahkan tak segan mencoret pemain bertalenta tinggi jika dinilai tak punya komitmen untuk Indonesia. Kini, meski Shin Taeyong sudah meninggalkan kursi pelatih, bayangan masa lalu masih menghantui Elkan Bagot. Publik masih berharap sang bek bisa kembali memperkuat Garuda, tetapi citra nasionalisme yang terlanjur dipertanyakan membuat peluang itu tampak semakin tipis. Sebelumnya diberitakan, Patrick Kluivert didepak, Iwan Bule dorong PSSI reuni dengan Shin Taeyong. Ini 3 faktanya.
Setelah pemecatan Patrick Kluivert dari kursi pelatih kepala Timnas Indonesia, publik sepak bola tanah air kembali dihebohkan. Kekosongan jabatan pelatih Garuda membuka berbagai spekulasi, mulai dari nama-nama pelatih Eropa hingga dorongan agar PSSI memanggil kembali sosok yang sudah akrab di hati fans, Shin Tae-yong. Berikut ini 3 fakta menarik di balik saran mengejutkan Iwan Bule agar PSSI kembali menggandeng Shin Tae-yong. 1. Kursi panas Timnas masih kosong. Setelah berpisah dengan Patrick Kluivert pada 13 Oktober 2025, PSSI kini berada dalam situasi genting. Tak hanya Kluivert yang dilepas, 2 rekannya sesama pelatih asal Belanda, Gerald van den Berg, U23, dan Frank van Kempen juga ikut diberhentikan. Kondisi ini membuat posisi pelatih kepala Timnas Indonesia kembali lowong. Rumor pun bermunculan dari nama Timur Kapade hingga legenda Belanda Louis van Gaal. Namun, belum ada kejelasan siapa yang benar-benar akan mengisi kursi panas tersebut. Situasi ini membuat para penggemar resah karena Timnas membutuhkan stabilitas menjelang kompetisi internasional berikutnya. 2. Iwan Bule serukan reuni dengan Shin Tae-yong. Mantan Ketua Umum PSSI, Mochamat Iriawan atau yang akrab disapa Iwan Bule, tiba-tiba muncul dengan pernyataan mengejutkan. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, ia secara terbuka menyarankan agar federasi mempertimbangkan kembali nama Shin Tae-yong untuk melatih Timnas Indonesia. Saya ingin menyampaikan saran kepada federasi, kepada PSSI, kepada Exco PSSI untuk mempertimbangkan kembali sosok STY sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert, ucap Iwan Bule. Menurutnya, Shin Tae-yong sudah sangat mengenal karakter dan semangat para pemain Indonesia. Hubungan yang telah terbangun selama beberapa tahun membuat komunikasi di antara mereka berjalan lancar, meski terkadang terbentur bahasa. Iwan menilai hal ini sebagai aset penting yang sulit digantikan oleh pelatih baru. 3. Alasan kuat di balik seruan reuni. Iwan Bule tidak asal bicara. Ia memaparkan 4 alasan utama mengapa Shin Tae-yong layak kembali menjadi pelatih Timnas. Salah satunya adalah karena STY sudah membangun kedekatan emosional dan chemistry yang kuat dengan para pemain. STY sudah sangat mengenal karakteristik dan kemampuan pemain. Mereka sudah berinteraksi cukup lama, meski terkadang memakai bahasa Korea, tapi sudah dimengerti oleh anak-anak Timnas, tuturnya. Selain itu, menurutnya, Shin Tae-yong juga dikenal sebagai pelatih yang disiplin dan berorientasi pada mental juara. Mental anak-anak kita diangkat menjadi mental petarung. Disiplin juga sangat dijaga. Bahkan pemain yang telat beberapa menit bisa dicoret. Iwan menegaskan bahwa disiplin dan stamina yang ditekankan STY adalah fondasi penting dalam membentuk tim tangguh. Ia berharap masukan ini menjadi bahan pertimbangan PSSI untuk membawa Timnas ke arah yang lebih baik. Saya tetap merah putih untuk Garuda dan sepak bola Indonesia, pungkasnya. Apapun keputusan akhirnya, saran Iwan Bule membuka diskusi besar tentang arah baru Timnas Indonesia. Di tengah euforia dan harapan publik, satu hal pasti, semangat Garuda tidak boleh padam siapapun pelatihnya.